Ini kopi termasuk cukup pahit. Terasa pahitnya. Hari ini saya ajak kalian minum kopi dari beberapa jenis kopi ya. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Hawaii. Dan ini beberapa jenis kopi ini diberi hadiah buat saya. Bagaimana rasanya? Enak. Nikmat, mantap. Mungkin rasa asing ya karena bahkan ada kopi yang diberikan apa namanya? Aroma vanila ya. You lebih suka kopi pahit atau kopi yang campur gula? Kalau saya Pak, kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Artinya kopi pahit. Kopi pahit. Oh iya. Kopi pahit. Mana lebih cerita soal kopi ya dengan kehidupan ini? Mana lebih pahit? Kopi pahit atau masa lalu? Masa lalu Pak pasti. Yang lebih pahit pasti masa lalu. Ini suka kopi apa? Kopi manis. Kopi manis ya. Oke. Ini you pilih mana? Pahit atau manis? Pahit tapi ada gulanya. Ada gulanya sedikit. Ini. Sama. Pahit tapi ada gula. Oke. Kalau dulu saya suka kopi yang pakai susu. Hampir selalu kalau kopi saya suka buat sendiri, saya akan pakai susu. Tapi kalau tidak ada yang lain apa boleh buat kopi pahit pun terpaksa minum. Saya dibandingkan kopi pahit, lebih pahit masa lalu saya. Ya, mungkin kita semua punya pengalaman ya. Pengalaman pahit dengan masalah hubungan-hubungan mungkin. Ya, masalah kesusahan ekonomi, pengalaman masa lalu yang pahit. Kalau saya dulu masa lalu sempat pahit, ya, lebih pahit daripada kopi pahit. Tapi sejak saya bertemu dengan Yesus tahun 1988 di kota Balikpapan, saya ketemu Yesus, saya terima Yesus. Roh Kudus bekerja dalam hati saya. Sejak itu hidup saya mulai berubah. Yang pahit itu mulai berubah jadi manis. Ya. Ya, sejak saya percaya terima Yesus di kota Balikpapan, saya meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mulai belajar Alkitab dan saya menemukan bahwa ternyata memang benar kata Alkitab, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi waktu saya dengar Injil di kota Balikpapan, saya terima Yesus, hidup saya mulai berubah. Ya. Jadi masa lalu yang pahit itu Tuhan mulai ubahkan jalan hidup saya lebih baik, lebih manis. Dan sampai hari ini hidup saya sudah berubah. Ya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau memiliki masa depan yang manis ya, tidak lagi pahit seperti di masa lalu? Bagaimana? Ya. Mau juga mengalami? Ya. Mau ya? Mau percaya Tuhan Yesus? Hanya Yesus yang bisa mengubah hidup kita. Ya, Dia Yesus yang telah mati di kayu salib, mati menebus dosa kita, kemudian Dia dikuburkan, Dia bangkit pada hari ketiga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saya mengajak kalian untuk juga percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kalian mau semua terima Tuhan Yesus? Amin. Mau. Supaya masa depanmu adalah masa depan yang diberkati, yang menjadi manis. Amin. Tuhan memberkati. Wah, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Oke, Pak. Saya punya cerita. Ini cerita luar biasa sekali. Dan cerita ini kalian mungkin belum pernah mendengarnya. Ya, apa itu, Pak? Ini cerita tentang jalan keselamatan. Wow. Pernah dengar? Belum. Seperti apa itu? Nah, ini menarik ini. Tapi saya pakai peragaan ya. Oh ya, silakan. Ya, saya pakai peragaan supaya Ya. lebih mudah ditangkap. Jadi begini, kita kan manusia ini percaya bahwa Tuhan ada ya. Iya, betul. Dan saya mau gambarkan Tuhan Allah itu seperti mewakili tangan kanan saya ini Tuhan Allah. Oke. Tangan kiri saya manusia. Jadi begini, Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha pengasih, betul? Penyayang, panjang sabar, Allah yang kudus, suci. Betul. Ya. Dan manusia, apa yang terjadi dengan manusia? Sejak zaman nenek moyangnya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Akibatnya adalah manusia itu ada yang memiliki kebencian, ya. Hidup dalam dosa, kemabukan, pesta pora, itu manusia. Ya. Mencuri, menipu, ya. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Nah, itulah dosa. Iya, betul sekali. Nah, jadi Allah yang maha kudus, maha besar, maha mulia dengan manusia yang berdosa. Tidak mungkin manusia ini bisa pergi kepada Allah dan tinggal bersama Allah di dalam sorga, betul? Betul. Karena Allah maha kudus, Dia tidak bisa menerima orang berdosa masuk ke dalam sorga. Iya, betul. Nah, jadi
Ada jurang yang dalam yang memisahkan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa ini. Bagaimana caranya supaya bisa manusia dapat diselamatkan dan bisa datang kepada Allah dan hidup dalam surga? Ini berita baiknya. Ada dikatakan bahwa Allah dari surga datang ke dalam dunia dalam wujud atau rupa manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Ya, dari surga dia turun. Dan kemudian dengan misi untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Dia memberi dirinya sebagai korban penebusan dosa karena manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Ya. Tetapi kalau manusia mau selamat, manusia harus percaya kepada dia, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ya. Dia dikuburkan dan bangkit hari ketiga. Dan setiap orang yang percaya kepada dia, yang menerima dia dalam hati mereka, mereka diselamatkan. Dosa mereka akan diampuni karena Yesus telah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Nah, ini cerita tentang jalan keselamatan. Ya. Apakah kalian tahu bahwa kalian juga orang yang berdosa? Ya, tahu. Ya. Pernah berbuat salah? Pasti. Pernah mencuri? Pernah berbohong? Pernah. Nah, pernah sakit hati, benci kepada orang lain? Anda perlu pengampunan dosa. Kalian perlu menerima juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau kalian mau, ikut saya berdoa untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Saya mau cerita kepada kalian. Oke. Ya, ini ada satu cerita yang sangat menarik, Ya. yang kalian tidak akan pernah lupa. Ini cerita mengenai bagaimana kehidupan saya diubahkan, diselamatkan. Wow. Ya, bagaimana masa lalu saya ketika saya belum mengenal Tuhan dan saya hidup dalam dosa. Ya. Kemudian bagaimana saya bertemu dengan seorang pribadi yang luar biasa dan hasilnya kemudian saya diubahkan sampai hari ini. Jadi gini cerita saya. Masa lalu saya ada di tengah keluarga yang broken home dari masa kecil ya, dari SD. Jadi keluarga kami sempat mengalami masalah dan saya sudah sempat memiliki perasaan sedih dan juga membenci seseorang. Itu dari SD. Nah, jadi keluarga kami sempat mengalami seperti kapal pecah, terpencar. Adik kakak terpencar, ayah ibu terpencar. Wow. Ya, itu menyedihkan. Dan keluarga saya tidak beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami keturunan Kristen. Saya sempat tinggal di rumah nenek saya, hari Minggu di rumah nenek saya, opa dan oma saya tidak beribadah. Waktu saya dititipkan, mama saya tinggal dengan nenek saya. Jadi hari Minggu tuh kalau ada uang itu mereka main judi. Saya pun ikut-ikut sedikit-sedikit belajar main judi. Hari Minggu. Jadi kami tidak ke gereja. Jadi kehidupan kami itu sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Jadi keluarga itu boleh dikatakan pecah ya. Dan syukur kepada Tuhan. Ini hal yang kedua, saudara. Pada satu saat saya diajak teman saya mengikuti sebuah pertemuan. Dan di dalam pertemuan itu ada anak-anak sekolah berkumpul. Saya hadir dan saya mendengar berita tentang dikatakan di situ bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Itu disampaikan. Dan pada akhirnya kami ditantang untuk percaya kepada Tuhan, menerima Yesus. Dan pada akhir acara itu, Tuhan menjamah saya tiba-tiba disadarkan bahwa saya orang berdosa. Tiba-tiba itu saya disadarkan bahwa saya orang berdosa. Saya menangis, rupanya teman-teman saya juga yang lain ikut menangis. Sadar akan dosa mereka. Dan kemudian hari itu saya membuka hati saya untuk Tuhan Yesus. Saya menerima Yesus. Kemudian keesokan harinya dan seterusnya saya mau mulai merasakan perubahan besar. Ada sukacita, ada damai, kemudian timbul perasaan mau berdoa, perasaan mau baca Alkitab, itu terdorong dengan sendirinya. Bahkan saya sempat pinjam kunci gereja di Balikpapan. Ada satu gereja namanya GSJ Gunung Sari Ilir. Itu saya pinjam kunci gereja untuk pergi berdoa di dalam gereja sendiri. Padahal saya waktu itu masih usia sangat muda, sekitar 17 tahun dan sebelumnya tidak ke gereja. Tapi tiba-tiba perubahan besar terjadi. Bahkan lebih daripada itu saya tiba-tiba berani untuk bersaksi tentang Tuhan. Itulah perubahan. Jadi masa lalu saya itu
berasal dari keluarga yang tidak sejahtera ya, karena mengalami perpecahan. Saya sudah ada kesedihan dan ada kebencian. Namun yang hal kedua yang luar biasa adalah saya bertemu dengan Yesus. Oke. Saya sadar seorang berdosa, saya terima Yesus dalam hidup saya. Kemudian yang terakhir adalah hidup saya berubah. Sampai hari ini. Saya bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Karena saya sudah terima Yesus. Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian juga mengalami perubahan hidup? Ya, pasti mau. Maukah dosa-dosamu juga diampuni? Pasti kita pasti mau. Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, Karena hanya Dia yang bisa mengubah kita dan mengampuni dosa kita dan memberikan jaminan kepastian keselamatan. Itulah Yesus. Mari percayalah kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini Pak, Ya. kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Oke Pak, baik Pak, silakan. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan manusia Oke. dan mengenai masalah-masalah spiritual Pak. Ya, Ya, saya pikir kita bisa bertukar pikiran Pak ya. boleh. Pak, saya mau tanya Pak, kita kan ini manusia semuanya sudah punya banyak kesalahan ya, atau istilahnya dosa. Dosa. Ya, dosa kepada Tuhan, juga dosa kepada sesama, dan biasanya yang umum adalah bahwa bahkan dari kecil pun itu anak-anak sudah bisa berbohong, mencuri, ya, melawan orang tua kan dosa juga sudah. Nah Pak, kalau di dalam kepercayaan Bapak itu yang saya mau tanya, bagaimana cara dosa manusia ini dapat dihapus sehingga kita bisa dapat pengampunan Pak dari Tuhan? Oh, kalau dari kami Pak ya. Ya, Kita tuh yang pertama harus berbuat amal baik Pak. berbuat amal Ya, baik. Kita berbuat amal baik, kita berbuat soleh, Ya. bersedekah, dan satu Bersedekah. lagi jangan lupa kita harus sembahyang Pak. Harus sembahyang. Harus sembahyang, itu wajib tuh Pak. Wajib ya. Ya. Itu apa? Untuk menghapus dosa atau mengurangi dosa atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan bisa terhapuskan Pak. Mudah-mudahan bisa terhapuskan ya. Oh, jadi belum pasti juga ya. Itu semua kehendak Tuhan lah. Hanya Tuhan yang tahu Hanya itu. Tuhan yang tahu Pak. Oh, begitu. Nah, Pak, kalau seandainya saya sudah berbuat baik, beramal soleh, ya, membantu banyak orang, sembahyang banyak-banyak, Pak, dan kemudian satu hari saya meninggal, Pak. Apakah saya sudah bisa dipastikan masuk surga, diterima oleh pemilik surga, Pak? Kalau itu masih belum bisa dipastikan Pak. Belum bisa dipastikan Belum bisa juga. dipastikan. Walaupun sudah berbuat baik dan banyak sembahyang, Pak. Ya, itu mudah-mudahan Pak ya. Karena Oh. kita sudah berbuat amal baik, berbuat soleh, bersedekah, semua itu kembali kepada Allah. Kembali kepada ya. Allah ya, Dan kembali mudah-mudahan kepada kita Tuhan. bisa diselamatkan. Mudah-mudahan. Jadi belum bisa dipastikan, Ya, Pak belum ya. bisa dipastikan Pak. Oh, Betul, begitu betul. Pak ya. Jadi pengampunan dosa juga belum bisa dipastikan. Betul, iya. Soal masuk surga juga belum bisa dipastikan, Pak ya. Bisa dipastikan. Wah, saya berterima kasih Pak bisa mendengar hal ini dari Bapak mengenai apa yang Bapak ketahui atau dipercayai. Boleh Pak saya juga cerita apa yang saya ketahui, Pak? Oh, silakan Pak, silakan. Ya, kalau saya Pak, yang saya ketahui dari kitab suci kami ya, Ya. saya pengikut Yesus Pak. Saya orang Kristen. Nah, saya membaca dalam kitab suci kami, dikatakan di situ bahwa memang benar semua orang sudah berbuat dosa Pak. Ya, semua orang sudah pernah berbuat salah. Dan akibat atau upah dosa ialah maut, penghukuman kekal, terpisah daripada Allah. Artinya tidak bisa masuk surga. Ya. Namun syukur kepada Tuhan Pak, ternyata diberitahukan juga dalam kitab suci kami bahwa soal pengampunan dosa itu ada jalannya Pak. Ya, bagaimana dosa bisa diampuni? Ada jalannya Pak. Bapak mau dengar ya? Ya, boleh. Ya, jadi gini Pak. Rupanya manusia memang tidak bisa membayar hutang dosa mereka, tidak bisa menebus dosa mereka sendiri Pak. Tetapi ada jalannya, yaitu Allah yang tidak terlihat itu, Allah yang Maha Kudus, Maha Besar, Dia datang ke dalam dunia Pak, dalam wujud rupa manusia, namanya manusia Yesus Kristus. Nah, Dia datang dalam misi penyelamatan. Jadi Pak, Dia memberi dirinya mati, dikorbankan di atas kayu salib. Dia dibunuh Pak. Dia dipaku di atas kayu salib. Kemudian Dia dikuburkan Pak. Kemudian hari ketiga Dia bangkit. Nah, tujuan daripada kematiannya di atas kayu salib adalah penebusan dosa. Untuk menebus dosa Bapak, dosa saya, dan dosa semua manusia. Karena itu memang dalam kitab-kitab sebelumnya sudah dinubuatkan Pak, bahwa akan ada juru selamat datang untuk menyelamatkan manusia. Dan cara Dia menyelamatkan manusia adalah dengan memberi dirinya sebagai korban penebusan dosa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus, akan diselamatkan Pak, dosanya diampuni.
Dan kemudian kalau juga kita percaya kepada Yesus, keuntungannya juga adalah kita dapat kepastian keselamatan, Pak. Jadi kalau kita meninggal, kita sudah dijaminkan boleh masuk surga. Ya, itu kepastian, bukan barangkali atau mudah-mudahan. Karena dia pernah berkata dalam satu surat yang dikatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya itu hanya Yesus Kristus, Pak. Kemudian dia juga pernah katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah kepada Bapa dan saya, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini artinya juga masuk surga, Pak. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang saya ketahui, Pak. Ya, bagaimana menurut Bapak? Apakah ini hal baru, Pak? Ya, sesuatu yang baru, Pak. Sesuatu yang baru, Ya. Pak, ya. Jadi itu, Pak, yang saya mau sampaikan bahwa ya syukur ya, Pak. Ternyata ada jalan untuk pengampunan dosa. Oke. Dan juga jalan keselamatan, hidup kekal sudah tersedia, Pak, melalui yang disebut dengan Juru Selamat Yesus Kristus, Pak. Ya, ini kabar baik untuk Bapak. Apakah Bapak juga mau percaya, Pak? Saya mau percaya, Pak. Ya.